Tak terasa Bapak Ibu, 100 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Apa yang Anda rasakan? Was-was? Khawatir? Cemas? Atau takut? Apalagi kita melihat bahwa masa pandemi ini belum juga menunjukkan tanda akhir. Pasien COVID makin bertambah setiap harinya. Rasa kita enggan untuk melihat angka yang tertera di televisi ataupun di berita. Belum lagi ancaman resesi ekonomi bagi bangsa kita. Melihat masyarakat di sekitar kita yang masih abai dengan protokol kesehatan. Belum lagi masalah dan pergumulan pribadi kita. Kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa was-was, kita merasa, Gusti, tolong. Kita berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam Habakuk 3 ayat 17-19, kita berjumpa dengan Nabi Habakuk yang merasakan hal yang serupa dengan kita. Di tengah-tengah keterpurukan dan ketidakberdayaan. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 kita bisa melihat apa yang Habakuk rasakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, katanya, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan. Pohon ara tidak ada bunga, itu berarti tidak mungkin ada buah. Pohon anggur juga tidak berbuah, tidak ada penghasilan apa-apa. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kita bisa melihat ada musim paceklik di sini. Apa yang bisa mereka olah buat makanan? Tidak ada. Apa yang bisa mereka jual untuk kehidupan mereka? Tidak ada. Bahkan kambing domba terhalau dari kurungan. Lembu sapi tidak ada lagi dalam kandang. Ini ingin mengatakan bahwa mereka sampai menjual ternak untuk hidup. Keadaan yang sungguh memprihatinkan. Mungkin kita alami saat ini. Tidak berdaya. Harus berada di rumah. Kita mengalami pergumulan ketika orang yang kita kasihi terkena COVID barangkali. Meninggal dunia. Atau kita terlilit masa-masa sulit ekonomi, sedangkan pekerjaan harus berhenti. Ada mungkin yang di PHK dan lain sebagainya. Masalah yang betul-betul pelik yang sama dialami juga oleh Nabi Habakuk. Tetapi jemaat Tuhan, Nabi Habakuk tidak berhenti di situ. Di ayat 18-19 dia berseru begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di tengah-tengah ketidakberdayaan yang ada, Nabi Habakuk menyerukan pengharapan iman kepada Allah. Di tengah-tengah situasi di mana Nabi Habakuk terpuruk, di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ia berseru tentang pengharapan kepada Allah. Aku bersorak di dalam Tuhan. Ada sukacita di tengah-tengah situasi krisis. Ada satu kekuatan yang hadir ketika Nabi Habakuk mengarahkan hatinya bukan kepada ketakutan, bukan kepada krisis, tapi kepada pengharapan akan Allah. Tuhan Allah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa.
membiarkan berjejak di bukit-bukitku. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kaki rusa itu dari penampakannya kecil ya, seolah-olah rapuh dan gampang patah. Tapi siapa sangka bahwa kaki rusa itu kaki yang sangat kuat untuk berjejak di bukit-bukit. Situasi kita mungkin situasi yang lemah saat ini, situasi yang tidak berdaya. Tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan yang membuat kita bertahan, berjuang. Kita tak terasa sudah sampai mau di penghujung tahun. Tinggal 100 hari lagi tahun ini akan selesai. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan usai. Ada yang mengatakan 2 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu kapan vaksin akan betul-betul ditemukan dan disempurnakan. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi yang kita tahu adalah kita punya Tuhan. Maka mari condongkan hati pikiran kita. Bukan kepada ketakutan. Bukan kepada keterpurukan. Bukan kepada kecemasan. Bahkan keputusasaan. Tapi arahkanlah hati pikiran kita kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Ia membiarkan kaki kita seperti kaki rusa berjejak pada bukit-bukit kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah-tengah keterpurukan kami, di tengah-tengah situasi di mana kami tidak berdaya, kami mau berseru kepadamu Tuhan, seperti Habakuk dalam firman-Mu. Kami ingin mengarahkan hati pikiran kami kepada Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Biarlah Engkau yang boleh membuat kaki kami seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit kami. Biarlah hati pikiran kami terarah kepada pengharapan iman hanya kepada Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Mungkin ada yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Tuhan tilik, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, mencari pekerjaan di PHK, pergumulan pribadi membuat mereka putus asa, cemas dan takut. Tuhan gantikan dengan pengharapan, sukacita. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa buat sapaan firman pada hari ini. Biarlah ini boleh semakin meneguhkan dan menguatkan kami. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita. Amin.